Grace Darling. Saat itu adalah pagi yang gelap di bulan September. Ada badai di laut. Sebuah kapal telah hanyut ke sebuah batu karang rendah di lepas pantai Kepulauan Farne. Kapal itu terbelah menjadi dua oleh ombak dan setengahnya telah hanyut. Setengah lainnya tersangkut di atas batu karang. Dan awak kapal yang masih hidup berpegangan erat pada batu itu. Tapi gelombang berkecamuk di sekelilingnya, sehingga sebentar lagi kapal itu juga akan hanyut terbawa. Mungkinkah ada orang yang bisa menyelamatkan orang-orang malang dan setengah tenggelam yang ada di sana? Di salah satu pulau itu ada mercusuar, dan di sana sepanjang malam yang penuh badai itu, Grace Darling mendengarkan badai itu. Grace adalah putri penjaga mercusuar. Dia telah hidup di antara lautan sepanjang ingatannya. Di tengah kegelapan malam, di antara suara angin dan debur ombak, dia mendengar teriakan dan jeritan liar. Pada siang harinya, dia bisa melihat bangkai kapal itu 1 mil jauhnya, dan ombak yang mengamuk di sekitarnya. Dia pun melihat orang-orang yang berpegangan pada tiang-tiangnya. "Kita harus berusaha menyelamatkan mereka," teriaknya. "Mari kita naik kapal ke sana." "Tak ada gunanya, Grace," kata ayahnya. "Kita tidak bisa mencapainya." Ayahnya adalah seorang pria tua. Dia tahu dahsyatnya kekuatan ombak. "Kita tak bisa tinggal di sini dan melihat mereka mati," kata Grace. "Setidaknya kita harus berusaha menyelamatkannya." Ayahnya pun tak bisa berkata tidak. Dalam beberapa menit mereka sudah siap. Mereka berangkat dengan menaiki kapal mercusuar yang berat. Grace mengayuh salah satu dayung dan ayahnya yang satunya lagi. Dan mereka langsung menuju ke bangkai kapal. Tapi sulit mendayung di laut dalam kondisi seperti itu. Dan sepertinya mereka tak akan pernah sampai di tempat itu. Akhirnya mereka dekat dengan batu karang, dan sekarang mereka dalam bahaya yang lebih besar daripada sebelumnya. Gelombang yang dahsyat menerjang kapal, dan kapal itu akan hancur berantakan seandainya bukan karena kekuatan dan keterampilan gadis pemberani itu. Tapi setelah melalui banyak kesulitan, ayah Grace berhasil menaiki bangkai kapal. Sementara Grace sendiri menjaga perahu. Kemudian satu persatu kru yang sudah tidak bertenaga itu dibantu menaiki kapal. Hanya itu yang bisa dilakukan gadis itu untuk menjaga agar kapal yang sudah rapuh itu tidak hanyut atau hancur di tepi karang yang tajam. Kemudian ayahnya kembali ke tempatnya. Tangannya yang kuat menggenggam dayung, dan segera semua orang selamat tiba di mercusuar. Kelembutan Grace sebagai perawat terbukti sama dengan keberaniannya sebagai pelaut. Dia merawat orang-orang yang mengalami kecelakaan itu dengan baik sampai badai berhenti dan mereka cukup kuat untuk pulang ke rumah mereka sendiri. Kejadian ini telah lama berlalu, namun nama Grace Darling tak akan pernah dilupakan. Dia dikuburkan di sebuah pemakaman kecil di dekat gereja di tepi laut, tak jauh dari rumah lamanya. Setiap tahun banyak orang berkunjung ke sana untuk melihat makamnya. Ada sebuah monumen yang dibangun untuk menghormati gadis pemberani itu. Monumen itu tidak besar, tetapi menjadi salah satu penanda yang mengingatkan pada tindakan mulia
yang membuat Grace Darling terkenal. Monumen itu berbentuk wanita yang sedang berbaring, terbuat dari batu dengan dayung perahu yang dipegang tegak di tangan kanan.